Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Goris Bima Rofan Najib dengan NPM 252121111082. Di sini saya akan mengulas novel karya Pak Bode Rizwandi dengan judul Lakon yang ditulis kemudian. Video ini merupakan tugas UAS mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi Indonesia. Baik, jadi lakon yang ditulis kemudian merupakan sebuah novel yang menceritakan tentang kehidupan di sebuah rumah bordil yang disamarkan sebagai sebuah rumah makan dengan pemiliknya bernama Magdalena. Magdalena ini memiliki 12 pelacur di rumah itu. Salah satunya adalah Yanti yang tewas karena berusaha melarikan diri. Dia secara kejam dibunuh oleh Magdalena menjadi santapan anjing-anjingnya. Selain menceritakan Yanti, novel ini juga bercerita tentang seorang bajingan bernama Sukat dan Dahlia kekasihnya yang ia jerumuskan ke rumah bordil Magdalena dan meninggalkan Dahlia di sana. Namun tidak seperti Yanti, beberapa tahun kemudian Dahlia berhasil keluar dari jeratan pelacur dan membebaskan perempuan lainnya. Sementara di akhir cerita, dari kisah hidup Magdalena, ia tewas oleh anjing-anjing peliharaannya. Dan akhirnya Dahlia menunggu Sukat sampai puluhan tahun kemudian hingga Sukat menemuinya. Lalu dia mengakhiri hidup Sukat dengan syal yang dililitkan Dahlia pada leher Sukat. Kemudian saya juga mendapati ulasan dari website. Menurut ulasan yang saya dapat, yang penulisnya itu Bunda Nita Nurhayati, SPDM Home, novel ini menggambarkan ketimpangan yang menimpa perempuan dalam dunia prostitusi, di mana mereka diposisikan sebagai lian dan tubuhnya dijadikan komoditas oleh sistem patriarki, kemiskinan, serta tipu daya laki-laki melalui tokoh Dahlia yang akhirnya membalik relasi kuasa dan menuntaskan dendamnya terhadap Sukat dan Magdalena. Kedua karya ini menegaskan bahwa perempuan, meski lama menjadi objek, memiliki kemampuan untuk merebut kembali kendali dan memutuskan nasibnya sendiri. Nah, setelah membaca novel ini, saya menemukan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam novel ini. Yang pertama, novel ini menampilkan dunia rumah bordil secara gamblang, tanpa romantisasi, juga keberanian mengangkat isu kekejaman, perdagangan tubuh, prostitusi, dan kekuasaan yang korup. Membuat novel ini terasa autentik dan juga menarik. Empati saya sebagai seorang pembaca, ada beberapa bagian di mana ketika membaca, saya ikut masuk ke dalam ceritanya. Terutama saat saya membaca buku harian dari Yanti. Di sana saya ikut menangis, membaca tulisan-tulisan Yanti. Juga novel ini mengandung relasi yang kuat. Relasi Dahlia dan Sukat menyoroti pengkhianatan, penyesalan, dan balas dendam. Akhir yang mengorbankan Sukat mempertegas tema keadilan dan pembalasan atas luka yang terjadi pada masa lalu. Adapun menurut saya kekurangan dari novel ini itu Magdalena digambarkan sangat kejam tanpa adanya kedalaman psikolog, sehingga bagi saya masih kurang seimbang saat membacanya. Nah, karakteristik dari novel sebagai bahan ajar sastra, novel ini memiliki potensi sebagai bahan ajar sastra, maksudnya di jenjang SMA ataupun perguruan tinggi, dengan karakteristik seperti membuat kritik sosial, memiliki tokoh yang kompleks, mengandung nilai moral dan humanisme, juga mendorong diskusi reflektif untuk membaca. Karena muatan kekerasan serta isu-isu seperti eksploitasi seksual dan balas dendam, menurut saya novel ini cocok untuk pembaca dewasa atau tingkatan mahasiswa. Sekian ulasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.